Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran Fisika Lintas Minat kelas 10 IPS ya. Kali ini, kita akan bahas tentang usaha dan energi ya. Pastinya kita sering mendengar tentang kata usaha ya. Yang terlintas di benak kalian apa sih usaha itu? Apakah, apa namanya, terlintas gitu ya, usaha itu adalah, seberapa besar sih usaha saya untuk mempertahankan, nilai saya misalnya, atau seberapa besar usaha saya mempertahankan ranking di kelas gitu ya, atau seberapa besar sih usaha untuk, eee, menjalankan, eee, suatu apa, rencana gitu ya, atau, eee, mungkin kalian ingin memiliki suatu usaha untuk menghasilkan, eee, pendapatan gitu ya, apakah itu yang dimaksud dalam, pembelajaran fisika ya? Definisi usaha yang dimaksud dalam pembelajaran fisika itu apakah sama seperti itu ya? Oke. Usaha itu saya coba share screen ya. Oke, semoga sudah muncul ini, share screen PowerPoint-nya. Usaha dan energi ya. Usaha, tadi ya, kemudian energi. Yang kalian kenal energi itu apa aja? Ya, pastinya kan kalian sudah kenal dengan energi kinetik, energi potensial, energi mekanik ya. Apakah energi, rumus energi kinetik, pastinya juga kalian ada yang sudah hafal ya, EK sama dengan setengah mv kuadrat ya. M-nya massa, V-nya kecepatan. Kemudian kalau EP mungkin juga kalian ada yang hafal juga ya, EP sama dengan mgh ya, H-nya adalah ketinggian. Coba, usaha itu ini, kita sehari-hari bisa saja melakukan kegiatan seperti ini ya, atau melihat kejadian ini. Seseorang ini, seorang laki-laki mendorong, tembok ya. Dia memberikan gaya pada tembok, tapi apakah dia melakukan usaha? Kemudian gambar yang kedua ini ada seseorang yang mendorong meja. Mungkin kondisinya, ada 2 kondisi ya, bisa jadi mejanya tidak bergeser atau, dia bergeser sejauh, jarak jarak tertentu. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga ini ada seorang laki-laki sedang mengangkat, suatu kotak dus ya, kemudian dia berjalan. Nah, apakah, ia juga melakukan usaha? Kalaupun iya, apa apa saja yang memberikan, usaha pada, kegiatan beliau gitu ya. Nah, ini, bisa jadi, eee, apa, suatu benda mengalami, gaya tarik ya ke arah horizontal seperti ini. Kemudian, misalnya gayanya yang diberikan di sini adalah 12 newton ya. Kemudian dia berpindah sejauh 4 meter. Berapakah usahanya gitu ya. Kemudian gambar yang kelima, ini gayanya berbeda dengan yang tadi. Ini kan gayanya yang lurus tadi ya, kemudian kalau yang ini gayanya dia, miring, se apa, dengan sudut theta gitu ya. Berapakah usahanya gitu. Terus kemudian suatu suatu buah di sebuah, kelapa ini ya, sebuah kelapa jatuh dari pohonnya. Apakah dia juga melakukan usaha? Kemudian jika di bidang miring, ini ya, benda di bidang miring apakah usahanya? Gitu. Oke. Nah, ini.
Usaha itu definisi dalam pembelajaran fisika ini adalah besarnya gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Atau mungkin ya, kalian sudah, hafal juga usaha atau W ya, lambangnya adalah F dikalikan S. Jadi, usaha itu F kali S, di mana F ini gaya, S-nya perpindahan. Jadi untuk menghasilkan suatu usaha, kita memerlukan gaya juga, selain itu memerlukan perpindahan. Kalau suatu benda tidak terjadi perpindahan, ya, berarti kan S-nya 0 ya. Kalau S-nya 0 berarti berapa usahanya? Coba. Jika, perpindahannya adalah 0, maka W-nya sama dengan F dikalikan 0, ya kan? Hasilnya 0, seperti itu. Oke. Dari W sama dengan F kali S, kita bisa rubah juga bahwa S adalah sama dengan apa? S sama dengan W dibagi F, gitu ya. Atau kita bisa bilang S berbanding lurus dengan usaha, kemudian S juga berbanding apa dengan gaya? Berbanding, karena ini di bawah per ya, maka dia berbanding terbalik ya, berbanding terbalik. Oke, kalau sedikit, kita bahas, eee, maknanya ya dalam kehidupan ini bahwa, es ini ya, perpindahan atau perubahan akan terjadi jika apa? Jika W-nya besar ya. Ulangi, perubahan besar akan terjadi jika usahanya itu besar ya, usahanya besar. Namun F-nya gimana? Karena terbalik ya, maka F-nya ini harus kecil. Jadi, ya kesimpulannya adalah jika ingin terjadi perubahan atau perpindahan yang besar, maka perbesarlah apa tadi? Usaha. Namun perkecillah gaya. Atau dengan kata lain, jangan banyak gaya. Itu ya. Sedikit, intermezzo ya sesaat itu. Nah, jadi, kembali lagi bahwa usaha itu dia memerlukan gaya juga perpindahan. Kalau perpindahannya tidak ada berarti usahanya juga nol. Coba kita kembali ke gambar yang tadi. Gambar yang tadi ini. Oke. Ini gambar satu. Gambar satu yang ini. Karena temboknya tidak berpindah ya, dorong tembok kan berarti kan, maksudnya temboknya tidak berpindah kan ya, maka perpindahannya 0 kan. Nah, maka di sini kita sebut, orang ini tidak melakukan usaha. Meskipun gaya yang diberikan itu besar ya, mendorong sekuat tenaga gitu, begitu. Kemudian, jadi, ini dia tidak melakukan usaha. Kemudian kalau untuk gambar yang kedua, ini laki-laki ini mendorong meja. Dia akan melakukan usaha kalau si mejanya bergeser, gitu ya. Nah, kemudian gambar ketiga, bapak-bapak ini dia melangkah, kemudian, berpindahnya lurus ke sini, ya, lurus ke arah kanan. Maka gaya yang diberikan bapak ini adalah, ada 2 macam ya, dia bergerak ke arah kanan, juga tangannya ini dia menahan, kotak dus ini. Menahannya dia ke arah atas, ya. Sedangkan dia berpindahnya ke arah kanan.
Maka, gaya yang melakukan perpindahan gaya yang melakukan, usaha itu adalah, gerak jalannya bapak ini, ya. Sedangkan gaya yang menahan dus ini, yang arahnya ke atas, dia tidak searah dengan perpindahan, tidak searah dengan perpindahan. Maka usaha yang diberikan si tangan ini adalah nol. Kenapa? Ulangi, karena gaya yang diberikan oleh tangan ini ya untuk menahan box itu arahnya ke atas, sedangkan perpindahan arahnya ke kanan ya, tidak searah. Maka, usahanya dia nol ya. Usaha oleh, eee, tangan yang menahan dus. Namun usaha yang dilakukan bapak ini ketika berjalan itu ada, karena dia searah dengan perpindahan, begitu ya. Nah, gambar yang ini bagaimana? Kita lihat, gaya ke arah kanan, kemudian dia pindahnya ke kanan juga. Berapakah usahanya? Kan tadi kita lihat W sama dengan F kali S. Ini perlu ditambahkan ya, dengan catatan gayanya, eee, yang searah dengan perpindahan perpindahannya, ya. Jadi kalau yang tidak searah dia, apa namanya, usahanya nol ya. Nah tadi F kali S ya, jadi untuk nomor yang ini coba F-nya 12 lalu perpindahannya atau S-nya 4 meter, berapa usahanya? Tinggal dikalikan aja kan ya, 12 dikali 4 ya, F kali S. 12 kali 4, 48, satuan usaha itu adalah joule, ya. Gimana kalau yang miring begini ya, kemudian gimana yang ini dan ini, kita bahas satu-satu ya. Coba, oke sebelumnya kita lihat ini. Ketika, suatu benda didorong gitu ya, maka, diagram gayanya adalah seperti ini ya, ada gaya ke kanan, F ya, kemudian ada gaya normal ke atas dan ke bawah adalah gaya, berat ya, W. Kemudian kalau, lantainya licin berarti dia ada gaya gesek. Nah ini kecenderungannya si benda ini kan bergerak ke arah kanan ya kan, maka siapa aja sih gaya-gaya yang searah atau, dalam arah perpindahannya? Coba, gaya yang dalam arah perpindahannya, perpindahannya kan ke kanan ya, berarti ada gaya apa aja? Ada gaya F ya yang besar ini, gaya dorong, sama gaya geseknya, F kecil. Namun ini arahnya ke kiri. Kalau ke kiri kita ambil, biasanya tandanya negatif ya. Kemudian gaya yang lainnya gimana? Ini N ke atas nih, kemudian W ke bawah. Dalam arah perpindahannya nggak? Gitu. Enggak ya. Dia, tegak begini, tegak lurus begitu. Jadi si N sama si W ini tidak melakukan usaha, ya. Kemudian, ini juga gambarnya yang sama sama ya, dia ditarik ditarik ke kanan, maka gambarnya juga, si F-nya hanya pindah ke arah sini, ya. Nah, kemudian, apa, ini, kalau ditarik miring berarti gayanya dia akan miring ya. Selain ada F ini, dia tetap ya, sama ada gaya normal ke atas, sama gaya berat ke bawah, kemudian kalau lantainya kasar, maka dia ada, gaya gesek, ya. Nah, gaya gesek ini. Kemudian, tadi karena miring, si F ini, maka kita uraikan ada F cos alfa dan F sin alfa ya. Kalian ingat lagi ya pelajaran vektor. Jadi alfa ini ada, sin alfa sama cos alfa ya. Kalau sin itu kan demi, ya kan, depan per miring. Maka depannya yang ini. Jadi yang tegak ini F sin alfa ya. Kemudian kalau cos alfa itu sami, samping per miring. Ini kan dia di sampingnya ya, maka kaitannya dengan cos ya. Maka ini F cos alfa. Seperti ini ya, diagramnya. Jadi ada N, ada W, ada F kecil ini gaya gesek, kemudian ada F cos alfa dan F sin alfa.
Kira-kira mana nih yang melakukan usaha? Atau siapa, duluan deh yang tidak melakukan usaha, siapa? Ya, yang tidak dalam arah perpindahannya ya, berarti siapa aja? Ada N, ada W, sama F, sin alfa, ya. Jadi yang melakukan usaha hanya ada F cos alfa ya, sama F kayak gesek, gitu. Oke, kita, coba turunkan, ini ya, persamaan energi. Oke, EP adalah MGH, ya kan? Kemudian EK adalah setengah MV kuadrat, ya, gitu. Nah, ketika benda benda ya tadi ya, mana mana mana, ini benda, eee, berada di ketinggian H1-nya 20 meter, kemudian H2-nya 0, maka delta H-nya adalah H1 dikurangi H2 ya, atau delta H-nya 20 meter. Jadi, di sini W itu kan F kali S ya, kemudian, benda yang jatuh itu mengalami gaya berat ya, jadi gayanya adalah gaya berat, kemudian S-nya itu apa? Perpindahannya itu adalah tadi ya, H1 dikurangi H2 ya. Terus W itu apa sih? M kali G ya kan? Kemudian dikalikan dengan H1 min H2. Maka kita punya W sama dengan Mg H1 min Mg H2 ya. Atau W adalah EP1 dikurangi EP2 ya. Kita bisa tuliskan sebentar ya. Kita bisa tuliskan bahwa W sama dengan apa? W sama dengan mana ya? EP. Oke, tunggu ya. W sama dengan EP1 min EP2. Gitu ya. Masih kelihatan ya, semoga. EP1 dikurangi EP2 atau sama dengan ya, atau sama dengan min dari EP2 dikurangi EP1 ya. Atau juga bisa dituliskan seperti apa? Sama dengan delta. Mana delta ya? Oke. Delta EP. Tapi di sini ada minusnya ya. Karena kan kalau delta kan biasanya EP2 dikurang EP1 kan ya. Sorry, delta EP adalah EP2 dikurang EP1. Karena ini ada minusnya, maka ini ada minusnya juga gitu ya. Gitu ya. Ini ada penambahan delta EP ya. Kemudian gimana dengan EK? Nih coba lihat. W sama dengan F kali S ya. Untuk gaya yang bekerja pada benda yang bergerak lurus begini ya, gerak lurus, maka F-nya adalah M kali A ya. Kemudian S-nya apa? S-nya kita lihat, ini kan dia berubah kecepatannya ya, berarti dia GLBB. Nah, kalau GLBB berarti berlaku rumus, GLBB. Kita ambil rumus yang ketiga, ya kan? V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Maka AS-nya itu apa sih? AS-nya adalah, ini kan, 2-nya pindah ya, maka dia jadinya setengah V2 kuadrat dikurangi setengah V1 kuadrat. Ya. Mungkin kalau belum jelas kita coba di sini. 2AS itu sama dengan V2 kuadrat, sorry.
Sorry. Bentar. Gimana tuh kalau kuadrat? Di 2 kuadrat, ya, dikurangi V1, oh, bentar. Bentar ya. Bentar deh, ini. Jadi AS itu adalah si 2-nya ini pindah ke sana, jadi setengah ya. Dikalikan V2 kuadrat, ini V1 kuadratnya pindah. Jadi setengah V2 kuadrat dikurangi setengah V1 kuadrat gitu ya. Atau kita masukkan ke AS di sini, jadi W-nya sama dengan M kali setengah V2 kuadrat min setengah V1 kuadrat ya. Maka kita punya W sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurangi setengah M V1 kuadrat. Atau tidak lain ini adalah EK. EK 2 dikurangi EK 1 ya. Maka W itu adalah sama dengan delta EK. Jadi kita bisa tuliskan di sini W sama dengan apa? Delta EK ya. Atau EK 2 dikurangi EK 1. Seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat hubungan antara usaha dengan energi ya. Bahwa usaha adalah sama dengan minus dari delta EP ya. Atau EP1 min EP2. Kalau dengan EK ada hubungan juga bahwa W sama dengan delta EK. Atau EK 2 dikurang EK 1. Sampai sini ada pertanyaan mungkin ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian kalau bidang, oke deh, untuk lebih jelasnya kita coba ke soal ya. Kita coba ke soal, bisa dibuka nggak ya? Ini sudah diberikan minggu lalu ya, sebelumnya, tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan dengan penjelasan ini mudah-mudahan bisa lebih jelas ya. Ditunggu ya. Jadi di sini ada beberapa soal tentang usaha dan energi. Ya. Tadi kita bisa tahu bahwa usaha adalah F kali S ya, dengan catatan F-nya yang searah dengan S ya. F-nya searah dengan perpindahannya. Oke. Kita lihat. Oke. Kita lihat nomor 1, ada sebuah balok ditarik gaya 120 Newton ya. Dia membentuk sudut 37 derajat. Balok bergeser sejauh 10 meter ya. Ini jaraknya nih, perpindahannya 10 meter. Terus gayanya 120, sudutnya 37. Maka kita mencari usaha, tinggal W sama dengan F S cos alpha. Kenapa cos alpha tadi ya? Untuk F yang miring begini, maka kita ambil arah F yang searah dengan perpindahan ya. Tadi ya, yang searah dengan perpindahannya adalah F cos alpha. Jadi F cos alpha dikalikan S-nya ya. F-nya kita punya 120, kemudian S-nya adalah 10 meter. Nah, cos alpha berarti kita masukkan cos 37 derajat. Ya. Jadi 145. Ya, 45 ini dari cos 37. Hasilnya adalah 960 Joule. Seperti itu ya. Jadi kita pakai Fs cos alpha ya, karena si gaya yang searah dengan perpindahannya itu adalah si F cos alpha. Ya, bukan hanya F. Nah, soal nomor 2.
ini ada balok, masanya 2 kilo. Dia dipercepat, tapi kondisi awalnya dia diam. Berarti kecepatannya berapa nih kalau diam? 0 ya. V1-nya 0. Kemudian hingga kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi diketahui percepatannya nih. Sedangkan tadi kan kita punya bahwa W adalah usaha adalah perubahan energi kinetik ya atau delta EK. Atau di sini setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat ya. Nah, V1-nya kan kita udah punya nih di soal ya. Tadi diam kan. Kemudian M-nya juga ada nih 2 kilo. Tapi V2-nya belum ada. Nah, kita cari dulu nih. Dari mana? Dari info yang ada di soal ya. Bahwa V0-nya 0 ya atau V1-nya 0, kemudian A-nya 2. Nah, kita pakai rumus GLBB yang ke-1 nih. Masih ingat nggak nih? VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT sama dengan V0-nya kan 0 ya. Awalnya diam ya. Ditambah A-nya 2. Kemudian T-nya, di soal juga ada nih T-nya nih. Nih, ini ya. Selama 5 sekon. Maka masukkan T-nya 5. Maka kita punya VT-nya sama dengan 2 kali 5 atau 10 meter per sekon. Dari sini kita masukkan ke persamaan W sama dengan delta EK atau setengah M dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat ya. Tinggal dimasukkan aja setengah dikali M-nya. M-nya adalah 2 ya di sini. 2 dikali V2 kuadrat. Tadi kita punya V2-nya adalah 10. Jadi 10 kuadrat. Dikurangi V1 atau V1 itu adalah sama dengan V0 ya, kecepatan awal. Dia diam, maka dia adalah nilainya 0 ya. Jadi dikurangi 0 kuadrat. Tinggal diselesaikan, setengah kali 2 itu kan 1 ya. Kemudian 10 kuadrat adalah 100 ya. 100 dikurangi 0 hasilnya tetap 100 Joule. Seperti itu. Nah, ini bidang miring ya. Bendanya 10 kilo, kemudian dia bidang miring. Lalu di bidang miring kan ada dia gayanya gaya berat ya. Ini kan licin berarti nggak ada gaya gesek ya. Licin berarti nggak ada gaya gesek. Kemudian gayanya adalah gaya berat. Gaya berat kan ke bawah begini ya. Tegak ke bawah W-nya. Sedangkan perpindahannya dia miring. Nah, nanti kalian buka lagi tentang gaya pada bidang miring ya. Maka yang searah dengan perpindahannya yang miring ini adalah dia MG sin ya, MG sin theta. Maka kita punya W-nya adalah MG sin theta dikalikan dengan perpindahannya nih S ya. Nanti coba kalian ulang lagi ya itunya MG sin ini kenapa MG sin gitu ya. Betul nggak sih MG sin ini yang searah dengan arah perpindahan ke bidang miring ini, miring yang ini. Setelah itu maka M-nya kita masukkan 10, kemudian G-nya kita ambil 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. S-nya di soal di sini ada 10 meter juga. Kemudian sin 37 adalah 3/5. Setelah dikalikan jadi 1000 ya, ini 1000 dikali 3/5, hasilnya 600 Joule. Seperti itu. Nah, ini yang tadi sedikit terlewat ya. Jadi kalau bertemu dengan grafik Fs ya, Fs, maka untuk mencari usaha tinggal cari luasnya. Luas bangun di bawah grafik. Coba kita lihat ini grafiknya seperti ini. Bangunnya berarti bangun apa nih? Bangun trapesium ya. Kita tinggal cari aja luas trapesium. Coba. Luas trapesium apa? W sama dengan, luas trapesium adalah setengah kali A tambah B dikali tinggi. Ya nggak sih? Jadi, W itu adalah luasan antara grafik Fs. Ya. Ini karena bentuknya trapesium, maka kita pakainya luas trapesium. Setengah A tambah B, apa itu A tambah B? Sisi yang sejajar, mana aja? Yang ini nih, ini ya, yang atas dengan yang bawah ini, horizontal. Horizontal ini, dia sejajar.
Coba yang atas berapa berapa, panjangnya? Dia 9 ya. Kemudian yang bawah dia 12. Maka di sini 12 tambah 9 ya, A tambah B dikali tingginya. Tingginya adalah ini, tingginya 6. Sehingga kita masukkan setengah dikali, 12 tambah 9 kan 21 dikali 6 ya. 6 dikali setengah kan 3, kemudian 3 kali 21 hasilnya 63 joule. Seperti itu ya. Mmm, Mana lagi? Itu saja mungkin ya. Itu saja yang kita bahas kali ini ya. Jadi, sekali lagi kita bisa, apa namanya, kita bisa simpulkan bahwa apa sih usaha itu ya kan? Usaha itu yang pertama ada apa? Kita punya apa? W sama dengan F kali S ya kan? F kali W sama dengan F kali S ini ya. Dengan catatan gayanya itu searah dengan perpindahannya atau dalam arah perpindahannya ya. Kalau tidak searah, dia, gayanya 0 ya. Kemudian apalagi? Bahwa usaha itu adalah, ada hubungannya dengan energi ya, yaitu min delta EP dan delta EK. Ya, kapan ini dipakai? EP mungkin dipakai kalau ada perubahan ketinggian, ya kan? Kapan, EK dipakai? Kalau ada perubahan kecepatan, gitu ya. Nah, tadi yang terlewat itu adalah yang mana ya? Ini ya, yang tadi, usaha dan grafik. Jadi tinggal dicari aja usaha usaha itu sama dengan luas, eee, grafik gaya terhadap perpindahan, ya. Jadi ada berapa rumus ya tentang usaha? 4 ya, W sama dengan F kali S ya, dengan F-nya searah perpindahan, kemudian, eee, W sama dengan min delta EP, kemudian W sama dengan delta EK, dan terakhir yang tadi, eee, W sama dengan luas grafik F terhadap S. Demikian yang bisa di-share ya, semoga bermanfaat. Eee, Nanti akan ada kuis ya, silakan dicek, Google Classroom-nya. Kita tutup pembelajaran kita dengan, eee, berdoa ya. Silakan berdoa dimulai. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat, tetap sehat ya, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.